Aku bangun jam 5 pagi, belajar sampai jam 1 malam baru tidur. Aku pemburu, dan ini saatnya aku berburu. Di kelas umum ada murid yang bisa secepat ini. Aku baru lihat ini. Semua sudah selesai dan kepalaku nggak pusing. Cara belajar sekolah ini memang juara. Supaya bisa di sekolah sini, aku harus tetap di grup Gumwon sampai tes masuk universitas. Universitas top tunggu aku. Aku merasa luar biasa. Hebat. Sepertinya ponsel sudah menjadi... Ayah, kali ini nilai 5 mata pelajaran Yuri tembus 400 poin. Kalau gitu, bisa masuk jurusan musik kampus top. Dia harus dapat hadiah. Kak Sejun, jangan ngomong begitu. Soal ujian kali ini agak mudah. Yuri hebat sekali. Apa orang kaya selalu hidup sebahagia itu? Suyon, gimana hasil ujian simulasimu? Aku suka menghabiskan waktu... Ayah, dulu dia sekolah di kampung dengan subsidi negara. Hasilnya pasti jelek. Apa yang pintar saja yang dipuji? Kakak, pasti punya bakat lain. Lepaskan earphone-mu. Makan tapi pakai earphone. Mana sopan santunmu? Barusan ayah ngomong sama aku tentang ujian. Soal hasil ujian simulasiku, boleh aku jawab? Soal-soalnya variatif, tapi kesulitannya biasa saja. Kayaknya lumayan. Moon Soyeon, jangan asal bicara. Percaya diri itu bagus. Tapi kamu baru datang dari desa. Levelmu pasti berbeda dengan mereka. Hei pembohong, kamu gak ngerjain soal kan? Paling cuma tidur. Kok sekarang belagu? Mereka ini aneh. Mereka nggak lihat raporku. Kok mereka nggak tahu apa-apa? Pasti nerima raporku. Masa belum tahu juga? Isi raporku saja nggak mereka pedulikan. Nggak apa-apa. Dihina pun nggak masalah. Karena ini aku bisa sekolah di SMA top. Jadi itu sepadan. Aku harus mengerjakan ulang soal yang salah. Jadi aku ke kamar dulu. Hei, buat apa belajar mati-matian? Yuri baik, pintar lagi. Kamu gak akan bisa nyaingin Yuri. Siapa? Ada perlu apa? Buat kamu. Ya? Yuri juga punya. Untuk merayakan kelahiranmu. Ini hadiah dari nenekmu. Yuri bilang boleh diberikan buat aku. Bukan Yuri yang mutusin. Ini bukan yang asli, tapi berat dan modelnya sama persis dengan punya Yuri. Masing-masing satu. Adil kan? Tiba-tiba memberi hadiah, pasti ada maunya. Apa mau menebus kesalahan besar? 3, 2, 1. Jadi, Suyon, margamu belum bisa diganti. Kita bukan keluarga sembarangan. Butuh waktu sampai grup Gumwon mengakuimu. Kamu juga harus tampil di acara pertemuan kerabat. Tetap boleh ikut ujian kan? Oh, tentu saja. Fakta kamu putriku nggak berubah. Dari awal aku nggak mau harta grup Gumwon. Aku Moon Suyon. Marga itu dari nenek direktur. Tetap kupakai. Jadi, aku nggak peduli soal marga. Yang aku mau itu sebelum ujian tetap tinggal di Seoul. Supaya bisa belajar mati-matian di SMA top. Peluang les privat mahal pakai uang direktur Kim harus digunakan. Tentu saja, kamu darah dagingku. Bukan cuma sampai ujian, tapi selamanya di Seoul. Ya, kalau gitu syukurlah.
Sudah selesai. Sebentar lagi ujian. Yang lain kita bahas nanti. Kok dia tenang sekali? Apa dia nggak mau jadi anggota grup Gemuon? Oh iya, omong-omong boleh aku ikut bimbel ACE? Kan memang agak mahal sih, 17 juta sebulan. Tentu saja, 17 juta itu uang kecil. Kamu lupa kamu anak grup Gemuon? Mau ikut bimbel berapapun biayanya, kalau demi nilai ujianmu, ayah akan dukung. Aku nggak percaya, orang-orang grup Gemuon gila semua. Persis seperti aktor teater yang lagi akting. Kalau gitu bersumpahlah demi Tuhan sambil baca ini. Apa? Kalau melanggar, perusahaan akan bangkrut dan keluarga akan hancur. Suyon, kamu... Sudahlah, sudah malam, aku harus belajar. Direktur tidur saja. Akhirnya aku bisa fokus untuk ujian. Universitas top, gaji tinggi. Tunggu aku. Suyon cuma mau ikut ujian masuk kampus. Grup Gemuon gak penting buatnya. Ayah. Ada apa? Soal Suyon ganti marga, untuk saat ini masih sulit. Ayah bilang butuh waktu sampai grup Gemuon bisa mengakuinya. Tapi dia tetap tenang. Apa ayah terlalu keras? Padahal ayah punya harapan besar ke Suyon. Ayah, jangan ambil pusing. Anak perempuan seusianya suka begitu biar dikira keren. Benar, Yuri yang terbaik. Berharap saja sama dia. Moon So-yeon dari kampung gak akan kepikiran ke sana. Untung dia tahu diri. Memang gitu. Tapi Suyon sama sekali gak peduli sama grup Gemuon. Kayak siap pergi kapan saja. Jadi... Ayah, Moon So-yeon gak pintar dan gak berbakat. Jadi pasti bergantung sama grup Gemuon. Dia gak akan pergi. Ayah, Kak Suyun masih baru di sini, sulit adaptasi. Jangan takut, aku akan merangkulnya biar ayah nggak cemas. Anak manis ayah. Terima kasih. Ayah, sudah malam, istirahatlah. Aku juga harus sekolah besok. Jadi aku tidur duluan ya. Iya. Selamat tidur. Nama Moon So-yeon, 19 tahun, SMA Putri Starlight. SMA Putri Starlight. Gak nyangka aku bisa masuk di SMA ini. Keren banget. Ayo, cepat tidur, besok harus ke sekolah. Masa depanku cerah banget sampai silau. Padahal lampunya mati, kok masa depanku tetap cerah? Dokson, tumben lama gak menelpon. Hei, jam belajar malam kami baru selesai. Dasar cewek sewo. Apa, sudah mau tidur? Mana Suyon yang hobi begadang buat belajar? Suyon, semuanya di sini kangen berat sama kamu. Aku mau ke rumahmu di Seoul. Jangan ditolak ya. Berat gak di Seoul? Apanya yang berat? Lupa aku tipe T. Nggak berat kok. Pendidikan di Seoul itu juara. Kalian mau aku ikut ujian masuk di Nokdo? Kalau kalian ke Seoul, aku traktir. Aku kan anak konglomerat, ya kan? Aku ini kaya. Hei, mau di kelas? Hei, akan kami cek apa kamu happy atau enggak. Harus sering lapor ya. Iya. Dasar bodoh. Standar pendidikan di Seoul itu tinggi. Masa depanku cerah banget. Aku nggak akan balik ke Nokdo. Nggak akan balik sampai ujian selesai.
teman-teman. Seo memang bagus. Tapi nggak ada yang sayang aku. Tiap hari mereka pilih kasih. Padahal aku putri kandungnya. Rasanya nggak adil. Nggak usah gitu. Mereka mau sayang aku atau enggak nggak apa urusanku. Aku juga nggak butuh cinta palsu, murahan grup Gemwon. Ayo tidur, sudah. Mending belajar sebelum tidur. Pasti tenang. Hari ini pengumuman ranking ya? Kok belum ada kabar? Kenapa? Nggak sabar ya? Jangan-jangan kali ini peringkatmu naik ya? Apa karena dia dari desa? Dia betah duduk diam. Kayaknya dia nggak main pas jam istirahat. Dia cuma belajar mati-matian. Anak baru, kamu belajar gila-gilaan gitu, dapat peringkat berapa sih? Tahu-tahu dia ranking terakhir di sini. Asal nilai matematikaku bagus, hasilnya sempurna. Dengar gak? Nilai sempurna? Kamu halu ya? Kalau sepintar itu pasti masuk kelas unggulan. Ngapain di sini? Percaya atau enggak, terserah. Oh, nilainya sudah keluar. Ada pengumuman. Nggak ngecek. Hasilnya nggak akan berubah. Cek nanti juga bisa. Anak-anak Seo nggak sabar. Persis figuran bodoh di drama. Bingung. Munsuyan, kamu dapat nilai sempurna. Munsuyan, kamu dapat nilai sempurna. Kok kalian kaget? Pas cek jawaban, aku udah nebak. Jadi aku nggak bohong. Dia ini orang atau bukan sih? Nilaimu sempurna tahu. Munsuyan, maaf aku udah asal ngomong. Maafin aku ya. Nggak apa-apa. Aku anggap kalian bercanda. Bukan maksudku. Kamu itu Dewi, anak kelas unggulan gak bisa dapat nilai sempurna. Siapa berani remehin kelas umum? Juara nasional ada di kelas kita. Apa juara juga di ujian universitas? Woi, aku juga harus belajar. Aku juga ikut. Harusnya aku kurangi nilainya ya. Gitu aja kali ya. Jangan. Tinggal ujian universitas harus semangat. Diam semua. Kenapa ribut? Nggak denger bel. Duduk semuanya. Silakan masuk, Pak. Munsuyon, gimana belajar di sini? Nggak nyaman. Nggak betah di kelas umum. Mau pindah ke kelas unggulan? Nggak usah. Anak kelas unggulan udah solid. Kalau saya masuk, nanti malah cuma sibuk saling sikut. Saya suka di kelas umum. Saya di sini sampai lulus. Padahal saya yang bimbing langsung kelas unggulan. Ada lagi yang mau diomongin? Pelajaran sudah mulai. Bentar lagi ujian masuk. Waktu kami sedikit. Toh saya tetap murid di sini. Dan target saya nilai sempurna di ujian masuk. Paham, Pak? Oh iya. Iya, ngerti. Kalian belajar yang rajin ya. Perhatikan guru. Ya. Yuri, nilai udah keluar. Tolong lihat punyaku. Aku lagi latihan. Totalnya 405 poin. Jadi kamu bisa masuk universitas targetmu. Serius? Soalnya emang gampang. Tapi tahu juara nasional kali ini dari sekolah kita? Saudarimu dari kampung, Munsuyon, juara nasional. Dia dapat nilai sempurna. Apa? Munsuyon juara nasional? Sialan. Kalau ayah ibu tahu Munsuyon juara, pasti makin sayang sama dia. Nggak boleh. Mereka nggak boleh tahu Munsuyon juara nasional.
Ya putriku, hari ini pengumuman nilai ujian ya. Iya. Suyon, ini ujian pertamamu di Seoul. Gimana hasilnya? Bu, hari ini aku mau makan bulgogi buatan ibu. Boleh sayang. Jangan sampai mereka tahu Moon Soo-yeon juara nasional. Aku harus terus menjauhkannya. Ibu, biar aku yang angkat. Halo Pak, pasti saya sampaikan. Baik Pak. Apa katanya? Bapak bilang nilai ujianku bagus kali ini. Jadi aku bisa daftar ke kampus yang bagus. Kasih aku hadiah. Aduh, putriku sayang. Hari ini ibu akan buatkan bulgogi yang enak. Asyik, aku tertas dulu ya. Oh, anak pintar. Ibu akan masak enak habis ini. Wah, untuk merayakan kenaikan nilai Yuri, hari ini ibu masak untuk kalian. Silakan. Ayo bersulang. Yuri, selamat ya. Selamat. Yuri kan pintar dan rajin belajar. Pasti nilainya naik. Yuri memang hebat. Mau hadiah apa? Hah? Ayah akan belikan. Kalau begitu, aku mau tas model baru musim ini. Tentu. Kirim linknya. Asyik. Oh iya, apa kalian tahu berapa nilai Suyon? Hah? Kok nggak turun? Kakak bilang ujiannya gagal. Suasana hatinya sedih sekali. Ayah, ibu, kakak, nanti tolong jangan tanya soal nilai ke dia ya. Takutnya jadi masalah, lalu nggak fokus ujian masuk universitas. Benar, Suyon baru pindah dari desa. Dasarnya mungkin masih lemah, nggak mudah menaikkan nilai. Ini semua salahku. Harusnya aku bantu dia. Aku sudah pinjamin catatan dan ajarin dia. Tapi belum cukup. Yuri, kamu ini baik banget. Musuyon gak tahu diri. Dia lagi demo atau apaan sih? Nah, Kak Sejun, jangan gitu. Kakak lagi sedih karena nilainya. Gak mau ketemu orang. Biar aku panggil kakak, aku akan suruh makan sedikit. Ya, Kalau mereka tahu nilai Moon Soo-yeon sempurna dan juara nasional, gimana nasibku nanti? Hadiah yang ayah belikan pasti diambil Moon Soo-yeon kan? Itu nggak boleh. Kakak, turun, ayo makan. Semua nunggu. Ya, ayo. Ayo, makan dulu, Moon Soo-yeon. Bangga ya? Wah, aktingmu harus dapat piala. Pas nggak ada keluarga grup Gumwon, jangan akting. Ngomong apa sih? Juara nasional? Justru kamu yang acting. Makasih. Ini berkat guru-guru SMA Putri Starlight. Bimbel ICE di Daechidong juga bagus. Kalau punya fasilitas, malu kalau nilainya tetap jelek. Jangan pamer sama aku. Kalau pintar, kamu pikir grup Gumwon ngakuin kamu, hah? Orang kampung kayak kamu mau posisiku. Di hati ibu dan ayah, akulah putri mereka. Kakak-kakak cuma sayang aku, bukan kamu. Statusmu cuma cewek kampungan. Apa sih kamu? Kalau gitu, apa statusmu? Dasar gila. Sadar nggak sih? Status siapa yang lebih konyol? Aku putri kandung grup Gumwon yang hilang. Kamu anak penculik. Beraninya teriak-teriak di depanku. Besar juga nyalimu. Nyali besar apa? Aku tinggal di sini selama 19 tahun. Dirawat penuh kasih. Ya sudahlah. Kamu benar. Kamu cocok di grup Gumwon ini. Tempatnya orang gila. Keluarga gila. Dasar kampungan. Aku tahu kamu cemburu karena aku disayang ayah ibu. Tapi sadar diri, grup Gumwon itu punya aku. Punyamu ya? Kalau gitu, punya saham grup Gumwon? Pernah ke kantor pusat? Punya sertifikat atas namamu? Atau sebagai pemilik pernah punya hak suara? Ada nggak? Aku... Itu yang punya anak laki.
Aku nggak dikasih mungkin karena nggak sayang. Tapi katanya kamu disayang. Kok nggak punya apa-apa? Kim Yuri, aku malas ribut cuma gara-gara cinta. Cinta yang nggak nyata itu percuma. Kekuasaanlah yang bikin manusia jadi tiang yang kokoh. Dengar ini. Belajar ya, bodoh. Jangan konyol gara-gara obsesi. Belajar sana, bodoh. Jangan konyol gara-gara obsesi. Kamu jangan so hebat ya. Aku belum punya itu karena masih di bawah umur. Kalau lulus, semua pasti dikasih. Tapi kamu nggak akan dapat. Oke. Kamu benar. Kim Yuri, omonganmu benar. Aku mau makan dulu. Teruskan saja kalau masih mau bicara. Suasana ini, posisi ini, situasi ini, rasanya akan ada kejadian konyol. Suyon, cepat turun. Ayo makan. Ya, Kim Yuri, dengerin aku. Kalau kamu jatuh, yang sakit cuma kamu. Paham kan? pastinya aku nggak akan cari penyakit. Oke, kalau gitu. Ayo turun. Kamu kok tega banget sampai bilang begitu? Karena nilaimu jelek, kamu lampiasin ke aku. Yuri, ada apa? Tolonglah. Tolong jangan jadi anak bodoh. Nggak mau. Kakak! Kakak! Kim Yuri bodoh. Tolong pakai otakmu. Oh, Yuri. Oh, jangan salahin kakak. Ini semua salahku. Jangan salahin kakak. Yuri. Tubuh Kim Yuri nggak luka. Masa percaya dia benar-benar jatuh dari tangga? Yuri, aku pusing. Kayaknya gegar otak. Astaga, kalian percaya ini? Percaya ya? Oke, marah aja. Munsuyon, Yuri gegar otak. Kamu mau apa lagi? Dasar cewek biadab. Yuri selalu ngalah dan sabar sama kamu. Tapi kok kamu tega sih? Suyon, ibu kecewa banget padamu. Munsuyon, aku pikir kamu cuma gadis udik. Ternyata kamu jahat banget. Sejak ke Seoul, hidupku jadi kacau. Hari-hariku makin dramatis. Bukan. Ini kayak di drama pendek. Pemeran utama di sini bukan aku. Terus kenapa? Di hidupku mereka pemeran pendukung. Munsuyon, cepat minta maaf ke Yuri. Minta maaf? Aku nggak salah, kenapa minta maaf? Kamu bikin dia kayak gini, nggak minta maaf. Memangnya kami buta? Kami lihat. Cek saja CCTV. Itu buktinya aku nggak salah. Kamu tahu nggak ada CCTV? Makanya ada orang Yuri kan? Dasar orang kaya bodoh. Harusnya pasang CCTV dong. Suyon, walau kesal dan gak suka, tapi Yuri itu adikmu. Jangan ngelampiasin ke Yuri. Munsuyon, Yuri nyalahin dirinya karena nilai simulasimu jelek. Tapi kamu benar-benar iblis. Tunggu dulu. Aku? Kalian bilang nilai simulasiku jelek. Memangnya di kalangan orang kaya, arti nilai jelek itu beda ya? Jelas-jelas aku dapat nilai... Yuri, astaga, sadarlah. Ayo, ibu antar ke kamar. Ayo. Aku saja. Baik. Hati-hati. Yuri.
Kamu tunggu saja di rumah. Penghinaan yang diterima Yuri, ku balas berkali lipat. Ini nggak masuk akal. Akhirnya selesai juga. Lapar banget. Oh iya, tadi aku mau makan malam kan? Wah, banyak banget makanannya. Semuanya kesukaanku. Wah. Enak banget. Karena mejanya besar, lauk yang jauh dulu nggak bisa ku ambil. Hari ini ku habiskan. Kim Yuri bikin kesal, jadi aku harus makan. Jangan dorong. Kakak, jangan dorong. Jangan nangis sayang. Ibu ada di sini. Ibu nggak biarin kamu sakit lagi. Ibu. Yuri, kakak akan kasih Moon Soo-yeon pelajaran. Kak Sejun, jangan gitu. Dia baru pindah, jadi belum terbiasa. Ini semua salahku. Aku yang bikin dia marah. Jangan salahin dia. Yuri, kamu terlalu polos dan baik hati. Aku boleh minta satu hal? Apapun yang terjadi, tolong jangan pernah buang aku. Aku akan selalu berada di sisi ibu, ayah, dan kakak. Kalau ibu janjikan itu, apapun yang kakak lakukan padaku, aku akan menahannya. Jangan bicara sembarangan. Yuri, kamu itu anak yang kami besarkan. Mana mungkin kami membuangmu. Ibu. Yuri. Pak, sarapannya mana? Maafkan saya, pagi ini asisten libur. Libur mendadak. Apa yang lain gak sarapan? Pak Direktur, Nyonya, dan Tuan Muda tadi mengantar Nona Yuri ke rumah sakit. Jadi, pagi ini gak ada sarapan ya? Aku bakal kelaparan, padahal aku mau ujian. Tuan Muda menyuruh kami memberi pelajaran kepada Nona Soo-yeon. Astaga, grup gemuan keluarga kaya. Masa soal makan saja bisa sepelit ini? Kalau peserta ujian gak sarapan, nutrisi tubuh bakal turun. Efisiensi belajarku hari ini bakal turun. Kalau efisiensi belajar turun, nilai bakal turun. Kalau nilai turun, dunia aku bisa hancur tahu. Bapak paham? Paham kan? Kayaknya enggak. Ya sudahlah, bukan salah Bapak juga. Biar aku masak sendiri saja. Ini rumah konglomerat. Dasar pelit. Kenapa nggak ada apa-apa? Kalau nggak ada makanan, pakai santapan rohani saja. Belajar saja. Nggak diantar lagi. Naiklah. Wah, baunya enak. Apa itu? Mau makan? Mana bisa aku menolak. Enak. Kalau enak habisin saja. Tapi kok kamu sampai kelaparan? Grup gemuan pelit banget. Gara-gara Kim Yuri luka, aku nggak bisa makan. Padahal aku nggak salah. Bukan aku yang gila, tapi Kim Yuri. Dia jedukin kepala sendiri, terus sengaja jatuh. Kukira cuma akting, tapi... Sudahlah, percuma, nggak ada yang percaya.
Oke, walau nggak ngerti, mulai besok aku bawain sarapan buat kamu. Sekalian makan malam di rumahku. Lee Jinwoo, pewaris grup Hwayong, ditaksir Kim Yuri. Direktur Kim berusaha jodohin cowok alfa sejati sama putrinya. Kalau ikut hukum drama pendek, Lee Jinwoo itu pemeran utama pria kan? Bisa bikin aku pusing setengah mati. Nggak boleh. Jangan sampai nggak fokus belajar. Jangan punya niat jadi pacarku. Jangan mimpi. Kak Jinwoo, kita siswa kelas 3 SMA pejuang ujian. Tugas utama kita belajar. Jangan-jangan kamu kesini buat ganggu ujianku jadi mata-mata. Jangan ketawa. Ini masalah serius banget buatku. Biasanya nilai siswa yang pacaran bakal anjlok. Bisa gagal masuk kampus top. Mikirnya saja sudah ngeri. Adik kelas Moon Suyon, aku mahasiswa Universitas Hankook. Masa ikut ujian lagi? Benar juga. Kamu bukan anak SMA. Aku... Jadi, kamu pikir aku suka sama kamu ya? Enggak kok. Enggak. Itu hidrogen, helium, litium, berlium, boron gitu. Gara-gara kebanyakan makan sandwich jadi mabuk. Ya ampun Tuhanku, kenapa aku jadi bodoh juga? Apa aku ketularan orang grup Gemwon? Tolonglah, jangan, habislah aku. Belajar yang rajin, belajar yang rajin. Yuri, nggak bosan di sini terus? Kakak nemenin aku seharian. Mana mungkin bosan. Bukannya Kak Sejun yang bosan. Kalau sudah baikan, kita bikin pesta ya. Makasih banyak ya Ibu, Ayah, dan Kakak. Oke, undang Jinwoo juga, biar makin ramai. Ini gara-gara Suyon. Yuri jadi terluka. Kak Sejun, aku sudah sembuh. Kok, jangan salahin dia ya. Kalau begitu, cari angin segar yuk. Yuri, enak kan anginnya? Itu Suyon kan? Siapa di sebelahnya? Kak Jinwoo. Hei, tasmu terbuka. Kenapa Suyon jalan sama Kak Jinwoo? Suyon dasar cewek murahan. Dia godain Kak Jinwoo. Kak Jinwoo punya aku. Kelak aku mau menikah sama Kak Jinwoo. Kak Jinwoo, belakangan ini... Aku duluan ya. Dadah. Direktur Kim di sebelah mengundang kita makan malam. Jinwoo ikut kan? Nggak mau. Kenapa? Gara-gara Yuri? Masih trauma ya? Ayah dan ibu senang lihat anak sendiri dikejar cewek gila. Oh iya, kamu sudah tahu? Katanya putri kandung Direktur Kim pintarnya luar biasa. Di ujian simulasi kali ini, katanya dia juara nasional dengan nilai sempurna. Wah, hebat sekali. Kalau gitu, ini perayaan nilai sempurna putri kandungnya. Kalau gitu aku ikut. Apa-apaan kamu? Tadi katanya nggak mau. Kamu sering pulang ke rumah bukan karena mau ketemu kami, tapi gara-gara anak sebelah itu. Kenapa kamu? Kamu benar-benar tertarik pada putri kandung Direktur Kim? Katanya mau makan malam. Aku ganti baju dulu. Pak Direktur, apa kabar? Silakan ke sini. Kak Jinwoo, ayo duduk sini. Aku mau duduk di sana saja. Nah, ayo, acara hari ini untuk ngerayain putri kami, Yuri mendapat
total nilai 405 poin dari 5 mata pelajaran di simulasi September. Untuk jurusan seni dan olahraga pasti bisa kuliah di Seoul kan? Kerja bagus. Yuri, sukses ya di ujian masuk universitas. Bersulang. Bersulang. Suyon, jangan sedih kalau ujianmu jelek. Belajarlah dari Yuri. Soal ujian matematika nomor 30 tahun lalu yang tadi kenapa 0 ya? Kalau Yuri kuliah nanti, tolong jaga dia ya, Jinwoo. Kenapa? Aku nggak mau. Pertama, Yuri harus lulus dulu. Kuliah di Seoul. Kayaknya agak mustahil. Kalau bisa masuk Universitas Hankuk, fakultas kami jauh, jadi kami jarang ketemu. Jinwoo belak-belakan ya. Jantan sekali. Nah, ayo bersulang. Jinwoo, Yuri nggak minta macam-macam. Yuri sudah jauh lebih dewasa. Biar dia bisa beradaptasi di kampus, cukup semangati dia saja. Kuliah kedokteran itu sulit sekali. Dia benar-benar sibuk belakangan ini. Kalau butuh sesuatu, bilang tante. Benar, kita jangan ikut campur urusan anak-anak. Aneh banget. Kenapa mereka harus minta tolong ke keluarga sebelah? Maafin aku. Dia sengaja begitu. Dia ngejek aku di depan Kak Jinwoo. Hei, Musuyon. Yuri sudah mau nangis. Kamu malah tertawa. Senang lihat orang lain sedih. Kok jahat banget? Kamu pikir kamu pantas mengejek Yuri? Aku nggak pernah mengejek Kim Yuri. Tadi kamu ngejek dia. Nggak senang lihat Yuri sukses, hah? Munsuyon, minta maaf sama Yuri. Kenapa malah ribut kayak gitu? Benar, Suyon. Minta maaflah ke Yuri. Kalau kamu baik, Yuri jadi semangat mengajarimu. Kim Yuri mau mengajariku. Tapi nanti nilaiku hancur berantakan. Ngomong apa sih? Sejak datang ke Seoul, kamu nggak belajar, nggak bisa adaptasi. Jadi Yuri... Direktur Kim, setauku, nilai Moon Suyon sangat bagus. Sampai sangat terkenal. Apa katamu? Nilai Suyon bagus. Kamu nggak bohong kan? Direktur, nilai Suyon. Kamu tahu nilainya? Berapa memangnya? 300 dari 500. Anak kampung kayak dia sepintar apa? Bikin gila saja. Meremehkanku nggak masalah. Tapi menghina Nokdo aku nggak terima. Sedang apa kamu? Kakiku kesemutan. Aku terlalu gegabah. Kenapa impulsif, Musuyon? Pulau Nokdo, maaf ya. Sampai ujian masuk aku harus tetap di sini. Suyon, nggak apa-apa. Jangan malu, sebut nilaimu. Ibu benar-benar mau tahu. Nilaiku... Hah? Telepon dari Pak Jung. Oh. Sebenarnya aku dapat... Yuri memang hebat banget. Pak Jung sampai menelpon. Permisi, mau dengar aku enggak? Karena semua sedang makan, jawablah telepon di luar. Direktur Lee keluarga kita, nggak apa-apa. Kalian bicara denganku. Grup Gomwon memang hebat banget. Sudah, hari ini karena kita merayakan Yuri, pakai pengeras suara. Halo, Pak Jung. Halo, Pak. Ya, saya nelpon mau kasih kabar baik. Di ujian kali ini, Yuri dapat nilai 405. Lumayan juga. Pak, ini kabar bagus. Kenapa malah murung? Apa harapan Bapak ke Yuri lebih besar dari ini? Saya mau tanya satu hal penting. Kata Yuri, Suyon itu kerabat jauh keluarga Gemwon. Apa itu benar? Saya perlu tahu situasi Suyon. Itu, apa Suyon bikin ulah di sekolah? Guru ini anak keluarga Perdana Menteri. Aku harus cari muka. Dia dari kampung, jadi agak nakal ya. Kalau Suyon terlibat masalah, bilang apa adanya. Saya akan mendidiknya. Apa?
Bukan, Anda bicara apa sih? Dia cuma kerabat kami. Iya, Nggak ada hubungan sama Gumwon. Keluarganya menghina di depan orang luar. Kok bisa dia nggak peduli? Mentalnya sekuat ini. gimana ya? Yuri bilang dia anak nakal, tapi nilai 5 mata pelajaran Suyon 500. Dia dapat nilai sempurna dan jadi juara nasional. Sekarang Suyon dapat juara 1 nasional? Iya. Kalau grup Gumwon punya standar pendidikan kayak gini, Yuri nggak akan dapat nilai serendah itu. Terus, Anda Yuri nggak menjelek-jelekan Suyon sebagai anak nakal? Suyon pasti sudah masuk ke kelas unggulan. Mana mungkin? Satu lagi, tolong didik Yuri dengan benar. Kalau dia nggak jelekin Suyon, saya sudah dipromosiin jadi wakil kepala. Apa-apaan ini? Habis sudah semua. Aku mau berteman dengan Pak Jung, biar kenal Perdana Menteri. Tamat sudah riwayatku. Kayaknya kami datang di situasi yang salah. Kami pamit dulu. Ayo. Aduh, aku masih belum selesai makan. Suyon, sini sebentar. Bicara dari situ saja, aku dengar. Nggak masuk akal. Kamu nyontek kan? Masa dari kampung dapat nilai sempurna? Nilai sempurna 500. Ada kunci jawaban. Kamu boleh remehin aku, tapi bukan nilaiku. Memangnya kamu sendiri bisa dapat nilai sempurna? Apa? Lancang kamu ke kakakmu. Di Pulau Nogdo, katanya nggak bisa les karena miskin. Aku nggak les sih. Tapi ada konten online, buku. Asal ada niat, masa nggak bisa? Setelah di Solo pakai uang Pak Direktur, aku juga daftar bimbel ACE di Daechidong. Ini semua berkat kalian. Maaf kak, aku nggak tahu kakak sehebat itu. Aku dengar kata orang, harusnya cek dulu. Ternyata aku kalah. Ayah pasti mau punya putri juara nasional. Maaf ya kak. Kak Sejun! Sejun! Mukaku. Padahal aku hampir debut jadi idola. Hancur sudah. Gimana ini? Soal itu tanya saja ke adikmu yang baik, Kim Yuri. Ini kan ulah Kim Yuri. Kak Sejun, ini salahku. Maafin aku. Yuri, kamu nggak sengaja, ya kan? Enggak. Yuri nggak salah. Ini gara-gara kamu. Kenapa jadi aku? Memangnya apa salahku? Kenapa kamu gak ngasih tahu nilai kamu sempurna? Hah? Kamu mau menghina Yuri? Kalau nilaiku bagus, aku pasti bilang. Dia pasti nyontek atau niat mau menghina kami, kan? Kamu ini sudah sakit jiwa. Berhenti! Aku minta maaf. Ini salahku. Ini karena aku salah paham. Wajah Kak Sejun terluka juga karena aku. Maafin aku. Yuri, ini bukan salahmu. Jangan nangis, ya? Enggak, semua ini salahku. Jangan kayak anak kecil. Maafin aku. Maafin aku, Kak. Tugas bahasa Inggris kali ini menampilkan drama menyentuh kepada teman asing, kan? Kalau dramanya gini, pasti episodenya panjang. Kok kamu tahan? Anak angkat menindas putri kandung. Dia pecahin botol dan melukai wajah kakaknya. Kalau aku berinvestasi pada orang pintar kayak kamu. Bukan putri palsu. Jinwoo, jangan terlalu menghina Yuri.
Sejun, maafin aku. Maaf ya. Nah, semangat. Kalau butuh rumah, mampirlah kapan saja. Tante dan Jinwoo pasti senang. Sejun, coba lihat. Oh, jangan dibiarin, lukanya parah. Ayo ke rumah sakit. Aku ikut juga. Suyon, putriku. Ya? Ayah benar-benar minta maaf. Ayah baru sadar selama ini ayah mengabaikanmu. Maafin ayah ya. Kamu tetap anak kandung ayah. Ayah harus gimana biar kamu bisa maafin ayah? Lalu aku gimana? Sekarang ayah buang aku. Nggak apa-apa. Aku nggak butuh maaf atau kasih sayang. Aku bisa hidup sendiri. Belajar sendiri lebih efektif. Kamu juara 1 nasional. Kamu memang putri ayah. Suyon, tadi itu Jinwoo. Kami cuma teman. Kayaknya bukan teman biasa. Kalian berdua serasi banget. Ayah bicara apa sih? Aku ini mau ujian. Kalau pacaran, masa depanku bisa hancur. Ayah mau aku gagal ujian? Bukan gitu maksud ayah. Nanti setelah kuliah, cobalah lebih dekat dengan Jinwoo. Keluarganya terpandang, nggak ada ruginya. Moon Soo-yeon, gara-gara dia merebut ayah juga Kak Jinwoo. Aku jadi diabaikan. Kalau nggak ada apa-apa lagi, aku belajar ya. Suyon, mau ayah pindahkan ke kelas unggulan? Kelas yang dipegang kepala angkatan pasti jauh lebih... Nggak usah. Beberapa hari lagi ujian. Kalau pindah malah ganggu konsentrasiku. Ngerti kan? Kamu manfaatin hasil ujian simulasiku demi koneksi Perdana Menteri. Pikirmu aku nggak tahu? Pak Direktur, aku bukan orang suci. Maaf kalau aku bersikap semauku. Suyon, nilai ujianmu bagus. Kamu mau apa? Bilang saja, ayah akan kabulkan. Asrama. Apa? Aku mau tinggal di asrama. Suasana di rumah bikin aku nggak fokus belajar. Kamu bicara apa? Memangnya kenapa? Di sekolah nggak ada yang jaga. Oke, ayah izinkan. Tapi seminggu sekali kamu harus pulang ke rumah. Kamu bagian dari keluarga. Dan anak ayah. Sekarang baru diakui. Jangan harap itu bisa bikin aku luluh. Jangan mimpi. Nggak dikunci, masuk aja. Ada apa? Jangan kunci pintunya. Aku mampir sebelum ketemu Yuri. Ada waktu? Ya. Kalau ketemu Yuri, pasti dia nangis-nangis terus langsung luluh. Enak aja kamu. Nona Suyon, tunggu. Tuan muda mau bicara sama Nona. Nona Yuri terguncang, jadi tuan muda lagi nemenin. Apa mereka nggak tidur? Aku harus ke asrama sekarang. Nona terburu-buru. Nggak sopan kalau melanggar janji dengan tuan muda. Kalau pergi gitu aja, apa kata orang tentang grup Gumwon? Grup Gumwon lagi. Kukira Pak Lee waras ternyata.
Sikapmu sekarang ini bisa kuanggap kamu minta dipecat. Apa Nona sedang mengancamku? Saya cuma jaga nama baik keluarga. Kalau Nona pergi, grup Gumwon akan jadi bahan tertawaan. Sampai ujian masuk selesai, aku masih bisa sabar. Tapi siapa orang ini? Memangnya kamu berhak mengatur hidupku? Mau kehilangan gaji 17 juta? Tanpa kamu pun masih banyak yang mau kerja. Suyon, Nyonya, Suyon ada apa? Pelayan ini Apa dia mengganggumu? katanya jangan bermimpi mengganggu hubungan kakak dan Yuri. Pendam saja rasa iriku. Katanya di rumah ini gak ada yang peduliin aku. Pura-pura teraniaya, aku juga bisa acting. Beraninya bicara lancang begitu ke putriku. Nyonya, bukan gitu. Yuri jadi begini gara-gara kamu. Pergi sekarang juga. Nyonya, Nggak dengar. Suyon, Pasti dia merasa bersalahnya soal semalam. Harus aku manfaatin. Nyonya, aku punya teman yang nasibnya mirip denganku. Nyonya mau mempekerjakannya? oh iya tentu. Dari kecil dia memulung botol bekas, mencuci piring, dan sudah biasa kerja keras. Ini semua salah ibu. Panggil dia sekarang. Gaji 28 juta cukup. Segera kusiapkan. Terima kasih Nyonya. Kalau begitu, aku harus mengurus asrama dulu. Oh iya iya. Oh. Halo, Moon Suyon? Moon Suyon? Itu beneran Moon Suyon. Sebentar. Ayo masuk aja. Terima kasih. Wah, nggak nyangka kamu bakal ke asrama kami. Kamu penyelamat kelas umum. Aku kagum banget sama kamu. Aku juga. Gimana biar dapat nilai sempurna? Aku belajar mati-matian tapi dapat 400-an. Mau naikkan nilaimu? Oke, mulai hari ini ikuti rutinitasku, kita belajar bareng. Siap, aku akan belajar giat. Bangun. Bangun. Jam berapa ini? Jam 5 lewat 1 menit. Cepat bangun dan belajar. Jam 5? Buruan bangun. Oh, Kok tidur? Kalau nggak selesai, jangan harap bisa tidur. Seusia kita, tidur itu kemewahan. Mau kemana? Besok kan akhir pekan. Ayo simulasi ujian. Gimana? Suyon. Kita sudah setengah bulan gak pulang ke rumah. Suyon, kapan kamu pulang? Semuanya kangen banget. Ujian sudah dekat. Aku nggak ada waktu. Padahal Yuri selalu pulang ke rumah. Makanya nilainya hancur. Ibu dan ayah nungguin banget kepulangan kamu ke rumah. Berpura-pura lagi, nggak mempan sama aku. Aku juga kangen kalian, tapi biar dapat nilai bagus rasanya sulit. Masa kamu belajar terus setiap hari? Kamu juga perlu istirahat. Ibu sepertinya nggak mengerti. Kalau sempat aku pulang. Moon Suyon,
Kamu anggota grup Gemwon. Akhir pekan ini kamu harus pulang. Jangan sombong karena nilaimu bagus. Jaga sopan santunmu. Suyon, Kok sampai datang ke sekolah? Waktu belajarku terbuang buat kalian. oh Suyon, kamu hidup susah begini selama ini. Kan di rumah ada Koki, kenapa kamu gak pulang? Percuma saja ada koki kalau lauk pauknya dibedakan. Sudahlah, ayo pulang. Aku nggak mau. Aku malas bolak-balik di akhir pekan. Jangan rewel, ayo ikut ayah. Makan bersama keluarga di rumah, apa susahnya? Siapa tahu ada jebakan lagi di rumah. Nggak mau. Makanan mewah di rumah cuma bikin aku mual. Aku suka ini. Kenapa rewel sekali? Dengan nilaimu nggak usah cemasin kuliah. Cepatlah pulang dan temui Tuan Muda Li. Ah, ternyata ini tujuannya. Maksud ayah, Apa? Aku sudah kelas 3, tapi disuruh berhenti sekolah dan dijodohkan. Karena dia dari keluarga konglomerat. Sebagai ayah, tega-teganya ayah menjual putri sendiri. apa-apaan itu? Nggak ada apa-apa. Bukan gitu maksud ayah. Bukan begitu maksudnya. Ya sudah. Suyon, kami tahu kamu masih marah sama kami. Kalau kamu pulang, ayah kabulkan keinginanmu. Gak usah. Aku mau belajar buat ujian masuk universitas. Merengek juga ada batasnya. Jangan sombong karena pintar. Kamu putri grup Gemwon. Kalau membangkang, ayah kirim kamu balik ke Pulau Nokdo. Cepat pulang. Ayah pikir dengan mengancamku ke Pulau Nokdo, keinginan ayahku turuti. Apa maksudmu? Apa? Berhenti sekolah dan ikut ujian di desa? Nggak boleh. Hah? Suyan nggak boleh pindah. Apa? Suyan mau pindah? Dia calon peraih nilai sempurna di sekolah kami. Dia nggak boleh pindah. Pak, ini salah paham. Benar, Pak. Saya mau ajak Suyon pulang ke rumah. Kenapa? Mau diam-diam memulangkanku ke kampung? Selama saya ada di sini, kalian nggak bisa pindahin Suyon dari sini. Kami hanya... Nggak apa-apa, Pak. Jadwal belajar sore terganggu sedikit. Nggak apa-apa kok. Saya masih bisa juara 1 ujian nanti. Astaga, orang tua macam apa ini? Malah menghalangi anaknya belajar. Kalau nilai Suyon turun sedikit saja, grup Gemwon nggak akan diampuni. Keluarga saya, kerabat Perdana Menteri. Aku tahu itu. Kami nggak ganggu dia belajar. Setengah hari begini, harusnya bisa mengerjakan 1 simulasi. Katanya khawatir sama anak. Kok gak bawa apa-apa? Kalau kamu kuat, dunia akan berpihak padamu. Aku nggak butuh cinta penuh kesombongan dari mereka. Suyon masih kecil, tapi licik bener, sial. Sayang, ada masalah apa? Kalau dia dapat nilai sempurna, bukan, semua orang bakal menyorotnya. Kalau ketahuan dia nggak tinggal sama kita, bukan cuma reputasi grup Gemwon hancur, tapi bisa dimanfaatkan pesaing. Harga saham perusahaan kita bakal anjlok. Oh ya ampun, apa seserius itu? Gimana kalau Suyon nggak datang? Ibu, ayah sudah pulang. Yuri, bisa bantu ayah? Ada apa? Kamu siapkan makanan. Besok berikan langsung pada Suyon. Apa? Yuri, pastiin kasih ke Suyon di depan teman-teman. Kayak akrab banget. Biar dia tahu kehangatan grup Gemwon. Paham?
Panjangnya sekarang A. Ini. Ini bekal dari ayah dan ibu buat kamu. Makanlah. Jangan lupa kebaikan grup Gumwon ya. Kim Yuri, ini perundungan ya? Heh, kamu lagi ngapain? Kamu boleh giniin Suyon. Aku nggak mau bekal ini. Bawa pergi. Pokoknya sudah kau antar. Ini pemberian orang tua, terima saja. Jangan lupa budi baik mereka ya. Mereka gagal nyuruh aku pulang, jadi nyuruh Kim Yuri. Sayang banget, mereka gagal lagi. Ada yang lucu. Jelas kamu lah. Kamu lupa seberapa baik grup Gumwon ke Suyon. Moon Suyon, ku balas penghinaanmu nanti. Ada apa? Yuri itu kesayangan kami. Beraninya mempermalukan dia. Besok ke kelas Yuri, bawa makanan. Biar semua lihat kalian akrab. Dia rebut keluargaku, pamer di depanku, kenapa aku harus gitu? Kamu habis suntik pelicin otak. Kenapa kamu pikir bisa seenaknya menyuruhku? Bun Suyon, kamu... Kakak, Direktur Kim kayaknya mikir aku bukan keluarganya. Aku nggak mau pulang. Suyon, jangan dengar dia. 220 juta baru ditransfer. Suyon, nggak pulang. Ujian 10 hari lagi. Buat apa pulang? Sekarang saatnya ngebut belajar. Di Pulau Nokdo, pulang ke rumah sebelum ujian itu pantangan. Bukannya lebih enak belajar lagi di rumah? Banyak yang privat. Keluargamu kan. Maaf. Aku kira kamu... Nggak apa-apa. Malas pulang. Lebih suka di sekolah. Oke. Kami duluan ya. Dah. Orang tuaku nyuruh kamu pulang buat belajar bareng. Orang tuamu. Sampaikan terima kasihku, tapi nggak usah mikirin aku. Kamu pulang saja, habisin waktu sama orang tuamu. Moon Suyon! Sudahlah, terserah kamu. Anak-anak Seoul aneh. Semua ada di sekolah. Bisa tanya ke guru-guru top. Ngapain les privat, buang-buang uang? Moon Suyon, ayo semangat. Sedikit lagi. Semangat. Dokson, tumben nelpon aku. Apa kabar? Suyon, aku datang buat ketemu kamu. Cepat keluar. Apa? Wah, kuat sekali tenagamu. Hei, hampir saja tumpah oleh-olehku. Dokson, aku kangen banget sama kamu. Jangan nangis, aku ada di sini. Kalau nangis sebelum ujian, kamu bisa sial. Tapi kenapa kamu datang? Masa peserta ujian sahabat kamu gak ditemenin? Biar kamu semangat. Terima kasih. Makanan siap saji gak sehat, jaga kesehatanmu. Sampai ujian nanti, aku yang atur makananmu. Dokson, kok kamu cantik banget sih? Kamu baru sadar sekarang. Aku juga sudah bawa baju. Aku akan jadi orang tua paling keren buat kamu. Lihat tuh, cinta tulus gak akan pernah terasa kurang.
Nggak usah takut, barangku sedikit. Istirahatlah, aku nyusul nanti. Beres. Kalau Suyun masuk, pasti bakal terkunci. Lantai 2 kan hampir kosong. Nggak ada yang nolong dia. Kim Yuri, dasar kejam. Suyon, ini balasan buat gangguin aku. Kamu pasti ketakutan. Semoga ujianmu berantakan. Karena Yuri udah gituin aku, harus balas dengan pantas. Kok diem aja? Harusnya pintunya terkunci. Suyun beneran masuk kan? Yuri, Suyun, kamu sengaja kan? semoga beruntung. Apa? Hei Suyun! Hei Suyun, buka pintunya! Iya, mau nguru malah aku yang kekurung. Asik, akhirnya sampai. Apanya? Lembar ujian persiapan yang kupesan. Tapi dikirim ke grup Gumwon. Aku ambil dulu. Hei, hati-hati di jalan. Nanti malam makan di rumah ya. Ujian tinggal 3 hari lagi. Jangan sampai ketemu mereka. Ini lembar ujianku. Loh, Suyon? Ya, Kenapa? Sekarang mau minta diantar ke tempat ujian. Jangan mimpi. Oh, jadi karena itu, ruang ujian Yuri dan tempat ujianmu itu jauh. Nilaimu kan bagus dan kamu mandiri. Ibu khawatir karena Yuri terlalu manja. Kakak yang akan mengantarmu. Aku nggak mau. Kamu ngurung Yuri di asrama. Kok dibantuin? Sampai ditemukan guru, Yuri terkurung semalaman gara-gara dia. kamu tahu kenapa pintunya rusak? Mau ngerjain, kena batunya. Munsuyon, sadar ya. Kami nggak mau nganterin kamu. Nggak kasihan sama aku. Bahaya kalau pergi sendiri, jadi kasih aku uang. Kalau nggak dikasih, aku nginap di tempat parkir tempat ujian. Nah, ini ramuan herbal paling manjur. Minum ya. Besok pasti bisa. Pokoknya jangan tegang. Ah iya, ini. Ini, taruh di depan pintu. Jangan sampai lupa bawa. Aku nggak tegang kok. Pulpen hitam, pensil, penghapus, kartu identitas, kartu ujian. Oke. Suyon, besok jangan gugup ya. Kamu sudah bilang 8 kali. Aku nggak gugup, jangan takut. Bagus kalau begitu. Aku senang kamu orangnya tenang. Duduk dulu, istirahat. Nggak bisa. Katanya besok hujan. Kalau kamu terpeleset, nggak bisa dibiarin. Harus bawa payung. Kartu ujian sudah dibawa kan? Terus obat. Obat darurat. Benar, bawa obat juga. Suyon, besok jangan tegang ya. Bisa urus semuanya. Sudah. Tenang ya. Persiapannya sempurna. Soalnya sudah ada di kepalaku.
Pasti lancar. Suyon, masa depanmu pasti cerah dan bagus banget. Enggak. Hidup kita semua akan cerah dan bagus banget. Suyon! Selamat ya, akhirnya selesai juga. Gimana rasanya? Lega banget. Kenapa sih? Tada! Wah, cantik banget. Iya kan? Kapan kamu belinya? Ayo makan enak hari ini. Berkat kamu, aku bisa kerja di grup Gemuon dan dapat banyak uang. Malam ini ayo kita rayakan. Aku sudah ambil cuti, jadi puas-puasin main hari ini. Hari ini aku yang traktir. Aku mau banget. Ayo. Permisi. Dik, kamu cantik sekali. Kamu jurusan seni atau olahraga? Bukan. Aku cuma peserta ujian biasa. Kalau gitu, boleh waktunya buat wawancara? Iya. Silakan berdiri di sini. Munsuyon mana? Yuri? Nggak bilang hari ini ada pesta di rumah. Sudah kok, Ayah. Kakak bilang gak mau datang dan malah maki-maki aku. Katanya gak mau ketemu kita. Ayah, kayaknya kakak benci kita. Munsuyon, pikirmu tanpa grup Gemuon bisa hidup enak? Ya sudah. Hari ini pesta perayaan untuk Yuri. Dokson, bangun. Harus naik kereta ke Pulau Nokdo, cepat. Bangun. Kenapa? Kita ke Pulau Nokdo. Aneh, harusnya sudah sampai sekarang. Apa keretanya telat? Lama gak ketemu. Ya ampun, bestiku, aku kangen banget. Iya. Aku bawa hadiah lagi nih. Wah, kue-kue. Ayo, makan. Ayo. Sudah lama banget gak nyisir rambutmu. Paling enak sisiranku kan? Ketua memang hebat. Suyon, aku tahu kamu bakal sukses. Karena namamu bagus. Nenek direktur bayar buat bikin namamu. Kamu memang anak yang beruntung. Waktu nenek meluk kamu, dia gak mau lepas. Beliau ngerawat kamu, penuh kasih dan nyekolahin kamu. Kalau masih hidup. Nah, tidur yang nyenyak. Walau Seoul impianku, Pulau Nokdo tempatku pulang. Aku yang tumbuh penuh kasih sayang, selalu bahagia. Ibu, ayah, kakak, makasih sudah sayangin aku. Di dunia ini aku bahagia banget. Kayak banget, bikin iri. Hidup kayak Putri itu impianku. Tuan Putri, rokmu bagus banget. Bagi satu dong. Uang tunai juga boleh. Pemberitahuan mutasi masuk 50.000. Ketua, Dokson.
Ya ampun, baru ini aku lihat kamu menggila. Benar, lihat. Santai sedikit. Memang. Oh iya, hari ini nilainya keluar. Cepat. Isi datanya sudah benar. Aku klik ya. Nilai sempurna. Suyon, kamu juara nasional. Suyon, kamu hebat banget. Mendiang nenek direktur pasti ikut senang. Selamat ya. Nah, aku cek ya. Yuri, semangat. Tunggu dulu. Aku gak berani, tolong lihatkan. Oh, oke. Oh, ya ampun. Kamu lulus. Nilai segini sudah aman. Benar. Syukurlah. Cuma lewat 10 poin. Tadinya Ayah kira lebih. Ini sih bakal susah. Maaf, Ayah. Harusnya aku lebih baik. Ayah, waktu Yuri terkurung, dia nggak sempat belajar. Dapat segini sudah bagus. Benar, Yuri sudah berusaha keras. Nilai Suyon bagus nggak? Kalau dia dapat nilai sempurna, bagus buat citra perusahaan kami. Apa nilai Suyon bagus? Hah? Telepon Suyon. Dia juga keluarga kita. Ayah benar. Aku juga mikirin kakak. Suyon, sudah cek nilaimu? Gimana? Aku nggak mau bahas. Tapi, Kak, kamu gak mau bilang apa hasilnya jelek? apa? Kim Yuri, tumben kamu kalem gini. Kamu kenapa kasar gitu ke Yuri? Kamu gagal, kenapa nyalahin Yuri? Lagian, si Udik ini mana mungkin bisa dapat nilai bagus di ujian? Kalau lihat kamu kayaknya bodoh itu bisa nular. Kak, kok ngomong gitu? Suyon, dengan nilaimu, kamu dapat juara 1 nasional? Pikir saja, dengan nilai segitu, apa bisa jadi juara nasional? Aku malas bahas, takut ketularan bodohnya. Dasar kurang ajar! Kenapa lagi? Ini aku. Kamu dapat nilai sempurna ya? Wawancaranya juga heboh banget. Suyon. Hei, ada banyak wartawan nunggu kamu. Kok sembunyi? Aku mau sih, tapi bukan sekarang. Tunggu waktunya. Itu Suyon, wawancara Suyon. Suyon dapat nilai sempurna. Masa sih Moon Suyon dapat nilai sempurna? Anak grup Gemuon dapat nilai sempurna. Ini berita besar. Suyon, selamat ya. Ayah bangga sama kamu. Aku tahu. Ada lagi yang lain? Sekarang di internet wawancaramu lagi viral. Ayo wawancara lagi. Tunjukin sehebat apa grup Gemuon kita. Grup Gemuon, ini yang kutunggu. Oke deh. Oke, panggil wartawan sekarang. Aku mau aja. Bukan di Seoul, di Nokdo. Suyon, kamu grup Gemuon. Wawancaranya harus di Seoul. Benar, Suyon. Masa wawancara di Pulau Nokdo itu agak berlebihan. Ya sudah, nggak usah. Aku wawancara sendiri, kalian nggak ikut. Jangan. Ayo ke Nokdo. Ayah pesan tiket dan kita pergi malam ini. Ayo, semuanya siap-siap. Kita ke Nokdo.
Ayah, kakak keterlaluan. Sengaja bikin kalian repot dan menghina aku. Jangan asal bicara, apalagi di depan Suyon. Ayah baru saja membentakku. Suyon dapat nilai sempurna, itu kabar bagus. Ini cuma hal kecil. Kamu nggak ingat nilaimu sendiri? Ibu, lihat ayah. Ayahmu mau pakai peluang ini buat promosiin grup gemuan. Sabar sedikit. Ayo, siap-siap. Aku nggak mau. Nggak mau? Nggak usah ikut. Ayah ibu nggak pernah gini sama aku. Ini gara-gara Moon Suyon. Ibu, ayah. Tega membentakku gara-gara Moon Suyon. Yuri! Jangan nangis. Kakak, karena hasil ujianku jelek, ayah ibu gak sayang lagi. Kakak juara 1. Kakak, karena kakak juara, ibu cuma sayang kakak dan gak sayang aku lagi. Ayah gitu karena perusahaan. Aku tahu sekarang, di hati ayah aku gak sebaik kakak. Perusahaan lebih penting. Kakak juga akan kayak ayah. Jangan bodoh. Nggak akan. Buatku, kamu paling istimewa. Kakak, aku paling sayang kakak. Yuri, aku mencintaimu. Aku nggak pernah anggap kamu adik. Bau apa ini? Tempat ini butuh pembersih udara. Jadi, ini tempat Suyon dibesarkan? Semuanya penuh debu. Ih, nggak suka. Kalau nggak suka pulang saja. Kalau nggak suka pulang saja. Ngomong apa? Apa ini? Nggak sopan sama adikmu. Kamu benar, kami kebanyakan ngeluh. Maaf. Suyon. Malam ini tidur sama ibu. Banyak yang mau ibu bahas sama kamu. Orang memang harus punya kemampuan biar dibaik-baikin orang lain. Gak usah. 3 hari lagi aku diwawancarai di panti. Jangan telat. Suyon. 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 Pakaiannya mewah sekali. Itu tandanya kami menganggapmu penting banget. Mau ganti gaun juga? Gak usah. Biar ibu siapkan dulu. Kasih tahu sopir ya. Sekarang tinggal suruh dia bawa ke sini. Ukuran baju Suyon apa ya? Ukuran M. Oh, sepatunya? Ukuran 38, suka warna ungu, benci warna kuning. Oke. Gak usah. Jangan beli. Justru ini saatnya aku buktiin aku dan grup Gemuon gak ada hubungannya. Suyon, kita mulai ya. Suyon, kamu datang bulan. Ganti celana dulu. Hah? Loh, mau kemana? Harus nunggu lagi. Nggak usah. Suyon itu keluarga kami. Wawancara kami saja. Baik-baik. Kita mulai. Ya, silakan. Para pemirsa, halo semuanya. Aku Direktur Grup Gemuon. Produk kami berkualitas dan harganya terjangkau. Anda bisa tenang berinvestasi. Anak-anak saya juga luar biasa. Putra sulung membantu mengelola perusahaan. Anak kedua akan debut sebagai idola. Halo, saya Kim Sejun. Ingat nama saya dan mohon dukungannya. Putri bungsu saya, Yuri, sangat cerdas, sopan, dan punya banyak bakat. Maaf tapi
Bisa tolong perkenalkan Suyon? Ketekunan Suyon gak perlu diragukan. Dia akrab sama Yuri. Yuri perhatian sama Suyon, jadi... Kamu pikir diwawancarai itu enak? Kamu pikir gampang jadi sorotan? Mun Suyon? Halo, saya Moon Suyon. Ya, Suyon. Tadi keluargamu? Keluargaku. Suyon kan yatim piatu. Betul. Suyon sejak kecil tumbuh sama kami di panti asuhan. Mereka teman masa kecilku di panti, keluarga sejatiku. Nilai sempurna ini bukan hasil kerjaku sendiri, tapi berkat mereka dan nenek direktur. Bersama-sama. Berkat mereka, aku bisa berhasil. Wah, dia nggak nyebut jasa keluarga kita. Cepat selah dia. Aku nggak nyangka masa lalu Suyon gini. Bukannya Suyon itu putri kandung, tapi marganya Moon. Kalian dengar gosip putri palsu Kim Yuri? Dia suka merendahkan orang miskin. Woi, harus diviralkan. Cepat komentar. Ayo komen. Ini gara-gara ayah. Maksa wawancara bareng. Di depan pintu jadi banyak wartawan. Ibu jadi nggak bisa belanja. Tahu orang-orang bilang apa? Katanya aku ini anak dari sampah. Mereka buta ya? Ayah mana? Harga saham anjlok. Jadi ayah ke kantor buat beresin situasi. Sebentar lagi pulang. Sayang, ada apa ini? Cepat telepon Moon Suyon. Suruh dia klarifikasi. Sudah ku telepon ratusan kali, tapi aku diblokir. Sudah kuduga. Selamat ya, Suyon. Makasih. Tahu mau kuliah di mana? Di kampusku? Targetku Universitas Hankook, tetap sama. Percaya diri ya. Itulah pesonamu. Benar, aku tahu itu. Kalau enggak, Universitas Hankook yang akan mencariku. Jangan diambil universitas lain. Mereka rebutan mendapatkanmu. Jangan takut. Suyon, syaratmu sudah diperiksa. Tunggu sebentar. Dengarkan, Universitas Hankook memantauku. Dengan kemampuanku, aku bisa melakukan apa saja. Jadi grup Gumwon juga bisa kudapatkan, kan? Sayang, wartawan nggak masuk ke rumah kan? Tenang. Dohyun, coba cek keluar. Ya. Ayah, dia dari kantor pusat. Buat beresin situasi, akhirnya mereka kirim orang. Ayo masuk. Asal bisa selesaikan ini, kami akan bekerja sama. Kerjasama? Stempel perusahaan, dokumen saham dan properti dari kantor pusat bawa ke sini. Kenapa harus? Atau saya cari sendiri. Kamu Kim Yuri, gara-gara ulahmu di sekolah, reputasi grup Gumwon hancur. Kantor pusat putuskan kamu keluar dari grup Gumwon. Tanda tangani dokumen ini. Aku dikeluarin? Kenapa, Yuri? Yuri dikeluarkan, nggak boleh. Yuri keluarga kami. Kamu dan kamu juga dipecat dari perusahaan. Kalau menentang ini, keluar saja sekalian. Kantor pusat membuangku. Tamat sudah. Anak yang kubesarkan. Sayang! Semua hancur. Semua usaha kita sia-sia. Sayang, meski saham sudah diambil, masih ada saham anak perusahaan. Kalau keluarga kita bersatu, pasti
kita bisa bangkit kembali. Benar, ada anak perusahaan. Kalau kita kelola dengan baik, kantor pusat pasti menerima kita. Benar, kamu benar. Minum obatnya. Aku harus menemui Yuri dulu. Dia pasti terguncang. Kak, kenapa aku bisa dikeluarkan? Ini bukan salahku. Ini ulah Munsuyon itu. Yuri, aku justru senang kamu dikeluarkan. Apa? Kak, apa maksudnya? Kamu bukan anak kandung ayah. Itu artinya kita nggak ada hubungan darah. Kim Yuri, kamu mau nikah sama aku? Kim Do-hyun, apa katamu? Kamu bercanda? Kok kamu bisa? Aku serius. Yuri itu adikmu! Kami nggak sedarah. Adikku itu Moon Soo-yeon. Yuri bukan adikku. Kak, hentikan. Ibu bisa pingsan. Ibu jangan terobsesi. Biarin kami hidup bersama. Dasar binatang. Kalian ngapain? Jangan khawatir, aku tinggal di Seoul sebelum mulai kuliah. Gimana kalau ke galeri seni? Atau... Soo-yeon, ibu tahu kamu ke Seoul sebelum kuliah. Ibu nggak enak badan. Kamu bisa jenguk ibu. Ibu harus sehat. Soo-yeon, kamu pernah tulus menyayangi kami. Apa aku pernah memanggilmu ibu? Ibu bersalah karena gagal jagain kamu. Andai kalian gak tertukar. Enggak, aku justru makasih. Gara-gara tertukar ini, aku bisa tumbuh dengan benar. Kalau besar di grup Gumwon, kayak 3 orang itu, mungkin sikapku bakal buruk. Karena miskin, mentalku jadi sekuat baja. Dan karena gak punya apa-apa, aku terus maju. Nama aslimu sebenarnya Yuri. Kamu mau pakai nama itu? Moon Soo-yeon pemberian nenek direktur panti asuhan dengan penuh cinta. Nama yang penuh harapan darinya. Aku gak mau ganti. Kalau nggak ganti, kamu nggak dapat apa-apa. Aku gak nyari warisan. Aku mau mandiri. Kamu pikir bisa hancurin kami dan grup Gumwon? Mungkin saja. Tujuanku satu, menguasai grup Gumwon, dan demi balas budi nenek, aku akan jadi sukses. Ayah, kenapa duduk di sini? Yuri, kalau terus gini, anak perusahaan juga hancur. Kamu, walau bukan anak kandung, ayah besarin selama 19 tahun. Walau dikeluarkan. Apa? Kim Yuri menikah sama pria tua itu? Direktur Kim jodohin dia buat bantuin perusahaan. Kim Do-hyun ke resepsinya dan bawa kabur Kim Yuri. Tapi ketahuan, katanya dia sampai lumpuh. Astaga, serem banget. Serem apanya? Untung aku nggak di rumah itu. Enggak sih, buat apa urusin orang lain? Perjalanan kita masih panjang. Cepat kerja! Baik, Direktur Moon. Bu Direktur, ini laporan proyek semester 1.
pukul 3 sore, Anda ada rapat dengan investor. Batalkan rapat sore. Aku ada urusan. Baik. Lalu ini kontrak akuisisi grup Gemuan. Bagus. Lama nggak ketemu. Tahu sendiri, aku sibuk persiapan IPO. Grup Gemuan akan aku akuisisi. Nggak bisa. Kamu sisakan sedikit buat ayah. Ya tunggu saja. Aku balik setelah kalian bangkrut. Oke. Munsuyon, kamu berhasil. Masih nggak mau kerja sama? Kamu terus maju walau aku selalu nolak. Nasibku nggak bergantung orang lain. Dibanding cinta, kekuasaan lebih menarik.